Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang mukmin, berprasangka baik kepada Allah amatlah besar faedahnya, bahkan mampu menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Contohnya seperti yang dikisahkan dalam salah satu hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan mauquf sampai Ibnu Abbas. Ibnu Katsir berkomentar bahwa sanadnya sahih. Meski statusnya mauquf sampai Ibnu Abbas, tetapi dihukumi marfu, sebab Ibnu Abbas tidak mungkin menyampaikannya berdasarkan akal dan logika nalar semata. Ia menuturkan, ada seorang laki-laki yang diseret ke dalam neraka, namun neraka malah menjauhkan diri dan bagian-bagiannya menciut satu sama lain. Allah yang Maha Rahman bertanya kepada neraka, apa yang terjadi padamu? Neraka menjawab, laki-laki itu selalu memohon perlindungan agar selamat dariku. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, bebaskanlah hambaku itu. Selanjutnya ada lagi laki-laki yang tengah diseret ke neraka. Saat diseret, dia berkata, ya Tuhanku, bukankah ini prasangka baik padamu? Allah lalu bertanya, apa prasangka baikmu? Dia menjawab, rahmatmu akan meliputiku. Maka Allah kembali berfirman kepada para malaikat, bebaskanlah hambaku terakhir. Kemudian ada lagi lelaki yang diseret ke dalam neraka, tapi neraka malah berteriak melengking kepadanya, tak beda dengan seperti tarikan bigal saat melihat gandum, lalu meringkik dengan keras tak kala semua orang di sana ketakutan. Hadis di atas mengabarkan kepada kita tentang keadaan 3 orang laki-laki yang diseret ke dalam neraka pada hari kiamat. Namun yang 2 orang berhasil selamat. Yang pertama selamat karena selalu memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua selamat karena prasangka baiknya kepada Allah. Dan yang ketiga celaka karena dibinasakan oleh dosa dan kemaksiatannya sendiri. Saat laki-laki pertama diseret, neraka justru menjauhkan diri dan menciut. Maka Allah bertanya kepada neraka, mengapa ia menjauhkan diri dan menciut dari laki-laki itu? Tentu Allah Maha tahu tentang alasannya. Maka neraka menjawab, karena dia senantiasa memohon perlindungan padamu dariku. Melihat keadaan itu, Allah berfirman kepada para malaikat, bebaskan saja hambaku itu. Akhirnya, laki-laki yang pertama selamat dari neraka. Kemudian laki-laki yang kedua saat diseret para malaikat ke dalam neraka berdoa, ya Tuhanku, bukankah ini prasangka baik kepadamu? Maka Allah menjawab, apa prasangka baikmu? Si laki-laki menjawab, rahmatmu akan meliputiku. Mendengar demikian, Allah berfirman lagi kepada para malaikat, lepaskanlah hambaku. Sungguh, hamba itu telah ditunjukkan kepada jawaban yang baik, sehingga berkat jawaban dan prasangka baiknya kepada Allah, dia diselamatkan dan selamat dari neraka. Sementara pada saat diseret malaikat, laki-laki yang ketiga tidak melakukan seperti yang dilakukan 2 orang laki-laki lainnya. Begitu melihat laki-laki itu didekatkan kepadanya, neraka malah melengking dan meringkik, tak ubahnya teriakan seekor keledai yang sedang melihat pakan. Sampai-sampai teriakan dan ringkikannya nyaris mencopot jantung siapapun yang mendengarnya. Kondisi itu seperti yang telah dibenarkan dalam Al-Quran. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Al-Furqan ayat 12. Dari kisah hadis di atas dapat ditarik beberapa peristiwa. Pertama, orang-orang mukmin yang bermaksiat akan dijebloskan ke dalam neraka. Namun, sebagian dari mereka ada yang selamat dan tidak jadi dimasukkan ke dalamnya. Contohnya seperti kedua laki-laki yang dikisahkan di atas. Kedua, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah sangat berguna di dunia dan di akhirat. Allah akan melindungi dan menjaga orang yang senantiasa memohon perlindungannya. Ketiga, berbaik sangka kepada Allah, termasuk perkara yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kesengsaraan dan kebinasaan, terutama pada saat-saat yang genting, ketika ia tak lagi punya pilihan kecuali berbaik sangka kepadanya, seperti pada saat kematian dan hari kiamat. Keempat, nas hadis di atas mengindikasikan bahwa neraka senantiasa melihat dan memperhatikan sendiri jauh para penghuni yang datang kepadanya. Neraka juga memiliki lisan untuk berbicara,
Bahkan neraka juga bisa geram dan sangat menantikan para penghuninya. Dalam Sunan At-Tirmizi dengan sanad sahih dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat leher neraka akan keluar. Ia memiliki dua mata yang bisa melihat, dua telinga yang bisa mendengar, dan lisan yang bisa bicara. Lisan itu berkata, aku dipercaya menghadapi tiga golongan, penguasa semena-mena dan menentang, orang yang berdoa bersama Tuhan lain, dan orang yang menggambar patung. Hadis riwayat At-Tirmizi. Na'udzubillah, marilah kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka yang amat pedih. Wallahu alam bissawab.